Oke, oke, oke. Jadi kemarin ada cowok ya nelpon cari kerjaan, oke? Dia utang. Udah terus dikasih ya? Dikasih tuh hari Sabtu Minggu, tahu dong restoran kan kalau Sabtu Minggu nggak boleh Pasti. libur karena lagi rame-ramenya. Betul, pasti. Terus. Lagi nyuci sampai dia nggak sempet minum, nggak sempet istirahat itu sampai nangis. Ini kapan celarnya katanya gitu. Kenapa nggak habis-habis? Ya aku kan bagian nyuci halang ya, aku ketawa dong, aku halang aku bantuin. Mas kalau aus duduk aja dulu. Iya ya, kenapa saya dikasihnya ke bagian yang rame? Ya kan ada tenaga cowok, makanya kenapa cowok dipakai di sini? Kok kalian cewek-cewek pada kuat-kuat sih katanya gitu. Ya mana kita tahu juga kan, nggak lama besoknya dia istirahat lagi. Terus dikasih lagi Sabtu Minggu. Kenapa saya nggak dikasih hari Senin? Katanya komplain lagi. Terus kemarin lagi ada cowok lagi. Katanya dia kan nggak kuat. Jadi digantiin numpang lagi. Yang cowok juga nggak kuat. Baru setengah hari katanya langsung minta izin pulang. Teh nggak kuat teh. Pulang-pulang katanya langsung menggigil badannya. Jadi. Padahal nggak kuat Oke ya. Aku bilang ya. Jangan kan orang Indo, orang Thailand sendiri kemarin datang aja itu langsung megang dengkul sama megang pinggang lah, nggak ada yang kuat cuci piring. Oke, sebentar. Artinya gini loh, berarti kan kalau dia nggak kuat, kalau ada yang cowok lain kan bisa ditaruh lagi di situ toh? Iya, udah itu juga udah muter-muter. Terus kan ini sekarang yang dia utang manajernya komplain katanya nggak mau anak cowok, mungkin manajernya kan jelek kali. Soalnya kan yang itunya agak lumayan kan kemarin. Lumayan ya ganteng sih. Tapi nangis-nangis. Ya iya sambil nangis itu. Nitikin air mata sumpah. Jadi ini, Mas, aku sampai nanya, Mas kamu bercanda apa sih kok sampai nangis? Capek teh katanya gitu kan. Aku bilang kayak gitu. Duduk Mas kalau capek matu aku gituin kan. Ini teteh beneran tiap hari begini ya iya aku gitu. Mampus lu ya. Jadi gini ya. Jadi laki-laki cari kerjaan ya. Oke, kita kasih ya. Kita kasih. Iya dong. Taunya nggak kuat. Padahal dirimu yang perempuan ya. Dirimu kuat. Iya. Makanya aku mikirnya loh, Mas bukannya di bangunan ya? Di bangunan kan otomatis buat pandangan cewek pastinya kerjaan itu lebih berat dong. Betul. Yang namanya tukang, bener lah enggak? Betul. Piring berarti nggak ada apa-apanya dong buat cowok loh. Kok malah sekalinya nyuci piring malah nangis nih piye? Makanya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Oke. Jadi kalau sekarang ibaratnya ya, ada lagi yang mau ditaruh di situ nggak bisa ya? Udah nggak mau manajernya? Ya, kalau yang di tempat ini nggak mau, kalau di tempat lain nggak tahu deh. Oh, ada ya? Masih ada di tempat lain juga sih. Udah, kasih aja. Yang dia utang. Hai, coba ntar aku info lagi. Ya. Engkres mau cari kerjaan, nanya ke saya lagi kerjaan. Kok mereka pada bisa nyangkut sih Mas ke sini? Terus yang lebih hebatnya lagi kemarin aku ketemu satu cowok nggak tahu tuh dari Mas apa bukan, apa temannya ya? Nah, dari aku. PD-nya masa? Pakai meh? Ya terus gimana? Tapi terus gimana? Tapi aku nggak megang nomornya loh. Terus? Kayaknya bukan dari Mas deh. Masa dengan PD-nya nego harga sama aku minta bulanan ke aku? Maksudnya? Kan dia kan, aku kan iseng kan, Mbak kalau ada tukang pijit ke rumah, ya kalau bisa nginep di rumah aku nggak apa-apa kalau kemalaman. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa Mbak, kalau Mbak bisa gantiin, kan dia ceritanya udah punya cewek di sini dijamin sama ceweknya. Terus dia ngomong ke aku, kalau Mbak bisa gantiin jaminan uang dari istri saya mau nginep sama Mbak. Dia lo ngasih saya 5.000 sebulan, dalam hati gue siapa lu? Ada yang kayak gitu? Sumpah, gue daripada ngasih lu 5.000 sebulan, mendingan gue beli emas batangan. Emang punya lu segurih apa gue harus ngejamin? Goblok. Anjrit. Lu sarah cewek bro. Mindset gue gak sekotor itu kali. Oh. Iya.
Tar yang kayak gitu kasih nomornya ke saya. Aku liatin. So disgusting ya. Enggak itu apa? Semua yang ke kamu itu dari saya, ya. Yang ke kamu itu semua dari saya. Hai. Jadi aku bisa make sure. Yang mana sih? Makanya ini aku bahas. Aku kepingin bahas ya. Aku dikontenin, aku bahas bahwa para kalian cowok-cowok, sekali lagi aku bilang, kalau belum niat berangkat ke sini, belum uji mental kalian, belum uji fisik kalian, sudahlah, lupakanlah gitu loh. Jangan ngarepin yang enak-enak gitu loh. Buktinya sama cewek aja kalah gitu loh. Enggak, kalau sama cewek juga yang lihat dulu gitu loh. Enggak semua cewek bisa dinego begitu langsung bread gitu kan. It make me feel like lu nggak ada harga dirinya. Mana laki-laki lu gitu loh. Loh, kan rata-rata memang begitu kalau udah di sini. Oh, I know. Kecuali saya loh ya. Aku ketemu. Kecuali saya ya. Aku baru kali ini ketemu yang begini loh. Aku apa nggak melongo? Loh, Hah? enggak. Dengan entengnya lu nego sama gue gitu loh. Lu mandang gue apa? Fuck man, you think I'm so bitch like I need it? You don't need it. Gue butuh duit bro, gue butuh kontol, permisi bro. Tawa lagi. Udah. Si nenek udah kelar ya? Sudah tahu jawabannya? Udahlah. Ya. Nah, nenek ya kayak gitu biasa kan? Oke? Oh. Gak ada salah. Salahnya yaitu tadi. Salahnya momennya nggak tepat sehingga nggak bisa ngopi. Ayah. Aku bulan 6 lah. Bulan 6 tanggal 6 liburan loh. Aku ulang tahun lah. Libur lah. Nanti tanggal 6 bulan 6 loh. Hari ini. Tawa lagi. Nanti aku konten tapi mukanya ditutupin kresek ya. Iya, terserah. Jangan pakai kresek, beli topeng atuh, beli topeng yang gold gitu loh. Enggak lah. Kresek atuh. Iya, kan seru kalau kresek kan belum ada yang pakai kan. Kalau topeng kan udah biasa-biasa itu pakai topeng kan. Kita pakai. Kreseknya warna hitam lagi, udah kayak temen. Oke, sebentar. Aku tanya. Kehidupan di luar kan Samen sudah bisa mengendalikan kan, sudah bisa mengatasi kan. Insya Allah. Bisa ya. Jadi dari dulu awalnya nangis-nangis, ternyata disinilah kenyataan hidup yang harus dijalani kan, begitu tuh. Kayak now I become tiger, you know. Iya. Jadi Sekarang aku penguasa hutan bro. dari dulu nangis-nangis, sekarang aku bisa menerkam orang gitu ya. I'm the queen. Without a king is more than power, you know. Oke, ya sudah. Jadi persempit pertemanan ya, sekali lagi. Persempit pertemanan. I know. Hanya tertentu yang bisa dipercaya kan. Aku sampai disukain sama lesbi tau. Atau gue emang gue udah gak semenarik ini di mata laki-laki apa sampai cewek suka sama gue. Sampai kesel. Aku sebenarnya dari kemarin mau telepon ya, tapi pas dirimu telepon semuanya istri ada di rumah semua, jadi aku nggak mau. Jadi aku cuman berpikir bahwa perjuangan di luar sana itu tidak se ekstrim ya. Mungkin awalnya shock ya, kaget, tapi selanjutnya nggak begini-begini amat. Semuanya bisa dikendalikan kan, artinya begitu kan? Kayak jadi orang aku loh udah ditarik laler hijau berapa kali gara-gara nerobos lampu merah. ditarik apa? Ditarik laler hijau. Terus? Terus? KTP aku kan lagi ke pasar kan, aku nggak bawa KTP. Aku bilang kenapa kamu nggak bawa KTP? Aku bilang ketinggalan di rumah.
lain kali dibawa ya, kamu ada nggak fotonya di HP? Ada, aku liatin aja di HP terus dicatat. Besoknya langsung ada pemeriksaan KTP, jadi aku lewat jalan lain loh. Aduh. Tarik langsung loh. Oh, iya. Kamu kan, dia kan melihat KTP aku kan masih 0 ya. Kata dia, kamu masih baru ya di sini. Kamu belum ngerti ya kalau lampu merah itu nggak boleh nyebrang. Iya, aku masih baru kapan kemarin aku bilang. Dia langsung dicatat doang KTP-nya. Terus aku kabur. Aku jadi bisa lebih rileks ngadepin hal kayak gitu loh. Padahal mah abis itu aku langsung mules nyari kamar mandi. Tapi dirimu nggak ngekos satu geng yang bleset nggak kan? No. Udah sendiri kan? Aku sekarang ngekosnya udah always sendiri. Oke. Jadi lonely wolf ya, lonely wolf. Jadi ketika dirimu bisa lonely wolf, kamu bisa akan mengendalikan semua situasi dan keadaan. Dan persempit pertemanan, fokuskan pada tujuan. Kalau sudah cukup dan selesai, nanti kita bahas berikutnya. Kalau sudah mau cabut, itu bisa. Nggak apa-apa, sekarang beribadahnya juga bisa lebih fokus sih. Jadi kalau misalnya emang ada drop banget di tempat kerja, jadi langsung fokus ibadah, bisa lebih. Terus lebih fokus lah. tempat kerjanya menerima dirimu kan? Sekarang udah, yang kemarin enggak. Yang kemarin penjilat muka 2 habis semua sama aku. Berarti selama Dikit-dikit laporan. selama dari start dulu sampai di sini berapa tempat yang sudah kamu Udah banyak. datengin? TST, Satin, Yatge, Samge, Lantai 5, Bangkok, Yautang, 6, 7, Yautang, terus sama TST mana lagi ya? 8 ya? Lantai 1. 8 ya? Iya. 8 ya? Iya. Kamu ada simpen kontaknya nggak 8? Halo? Sama 8 orang itu aku sama satu bos ini loh, dia cabangnya banyak. Oke, artinya bisa dilempar kemana-mana ya kan? Jadi ketika kamu bisa seperti itu, maka kamu the power strong. Jadi koneksinya banyak ya. Sekali lagi, kamu bisa menjadi jalan kepada mereka-mereka yang benar-benar mau berjuang, bukan jalan yang tembre-tembre. Artinya di kondisi yang sebegitu, dirimu masih mempunyai nilai, masih mempunyai manfaat buat orang yang lebih banyak, ya kan? Yang pertama. Ya, tapi kadang-kadang suka kasihan Mas, yang pada seminggu 3 hari baru kemarin keluar udah ditaruh di Sayun, langsung tangannya pada cantengan loh semua. Ya udah, ya itu perjuangan. Dirimu harus jangan bilang kasihan. Kalau lu mau tahan, lu mau kuat, ini pilihan satu-satunya. Anggap aja pilihan satu-satunya. Mau nggak mau kamu bertahan dulu sebelum kamu dapat pilihan yang lain. Bisa dipahami nggak? Ya, iya sih. Iya. Kadang-kadang saya jadi bajingan juga, saya jadi brengsek. Ya Loh. udah, selamat menikmati. Itu kemarin saya juga pernah begitu, aku gituin. Loh, bukan. Gini. Brengsek sama bajingan itu kalau kita ngancurin dia. Tapi lu mau, lu memilih jalanmu sendiri ke sini. Nah, lu ngapain nangis? Lu ngapain nggak terima? Kan gitu tuh, iya nggak? Lu milih jalanmu sendiri, tapi lu nggak kuat ngadepin kayak gini. Macam apa? Kan bener nggak? Bisa dipahami nggak? Iya. Loh. Pernah sih aku tegesin aja, daripada begini mendingan balik. Kadang-kadang aku gituin loh. Lah iya. Banyak ngeluh gitu. Nah, jadi ini bro, ini realitas. Bukan teori, bukan bayangin ketemu bidadari kamu omongin mulutmu yang manis-manis akhirnya duitnya keluar. Ini yang kenyataan. Kalau kamu bisa melewati masa ini, berapapun di luar sana bisa kamu beli, selesai. Jangan nyakitin orang-orang yang ada di dalam. Kamu bilang begitu. Bisa dipahami nggak? Paham banget. Nah, kalau makanya kamu jadi penyelamat mereka-mereka. Artinya mereka yang mau berjuang dan mereka yang ada di luar sana yang mau dimangsa sama mereka-mereka. Mereka itu kan mau memangsa. Saya, kadang mereka minta adminnya sampai 3.000, sampai 2.000, ntar tau-tau nggak ada kerjaan, gila. Minta adminnya, maksudnya gimana nih?
Kayak ada yang jadi dari kelompok kayak kita gitu kan ada yang nawarin kerjaan kan, terus mereka minta admin dulu gitu loh. Oh, duitnya di depan. Iya, kalau sama aku kan nggak ada istilah admin, nggak ada istilah apa toh, lu sadar lu ngasih, ya udah. Ya. Oke kan, jadi lu tahu kan Hongkong kayak gimana dan seperti apa, dan saya sudah menjalani masa itu gitu, dan saya lulus ujian. Nah, sekarang tinggal dirimu lulus ujian. Nanti ada masanya lulus ujian. Kalau memang ada yang serius ya kan, yang bener, yang nggak tangting dong cerut, itu ujiannya nanti bisa lulus dari situ. Kalau nggak lulus ya udah change, pindah lagi. Masih banyak negara yang dijelajahin. Masih ada Makau, masih ada Jepang, masih ada. Aku sih udah prepare-nya ke Australia ya mas. Oke. Aku udah fixnya udah ke Australia, nggak kemana-mana. Oke, nggak ada masalah, no problem. Tinggal nanti tak cariin ke sana, selesai. Oh iya, ke Jepang bapaknya udah nggak ada respon nih, udah 3 bulanan. Udah nggak tahu deh nyangkut kemana. Enggak, kalau lu tahu alamatnya, tempatnya dia kerja, identitasnya, bisa tanya ke kantor polisi. Gampang itu. Alamat kerjanya kantor itunya yang di Indonesia-nya di Batam. Tapi kalau di Jepangnya aku nggak tahu. Aku nggak nanya yang Indonesia, yang aku tanya di Jepang. Kalau lu bisa masuk di Jepang kan otomatis sambil jalan-jalan, sambil bawa anakmu jalan kan, sambil cari-cari alamat kan bisa. Keburu nanti anakmu gede kan lumayan, biar tahu bapaknya. Kan gitu tuh. Bisa dipahami nggak? Kemarin kenapa? Dia kangen kamu loh, aku sampai mohon-mohon lah. Sampai sakit situasi kan mas? Ya sudah lah. Ya makanya kumpulin duit, bawa, kasih tahu. Oke? Oke lah. Wis paham ya? Kira-kira nanti tinggal ngitung berapa lama lagi Anda di sini, dan selamat berjuang. Tanggal 6 nih mau bikin video pas aku ulang tahun. Enggak lah. Kita lihat aja. Apa? Ya ntar dilihat aja lah. Schedule-nya bagaimana. Oke lah. Kayo lolet, gambate kudasai. Bye. Ya, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman, pembicaraan seorang wanita super. Saya nggak akan bilang identitasnya, tapi dari pembicaraan kalian pasti tahu ya. Sekali lagi, nggak gampang jadi kerja di Saiwon atau cuci piring. Seorang cowok pun nangis dibikinnya, cantengan tangannya. Jadi sekali lagi, jangan berharap bahwa perjuangan di Hongkong itu enak-enak saja. Kalau kalian mau nilai dan hasil yang enak, kalian harus bersakit-sakit dulu, bersusah-susah dulu, berpayah-payah dulu. Kalau itu kalian nggak bisa, ya aku nggak bisa omong. Ini tadi yang sudah menceritakan berjuang dan persempit circle pertemanan karena tahu sendiri kondisi dianya seperti apa, kondisi statusnya juga seperti apa. Sekali lagi, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan semoga teman-teman bisa memetik nilai dan manfaatnya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.